Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Lalulia. Video kali ini merupakan lanjutan dari trip naik kereta api Mutiara Timur secara full trip dari Surabaya menuju ke Banyuwangi dan lanjut menuju ke Bali. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, monggo bisa ditonton terlebih dahulu biar paham alur ceritanya. Perjalanan saya naik kereta api Mutiara Timur saat ini sudah tiba di stasiun Probolinggo. Telah mengalami beberapa kali momen silang, perjalanan lanjutan menuju ke Banyuwangi masih seru nih. Ditambah lagi perjalanannya kereta api Mutiara Timur seperti momen tersendiri ya bagi kereta api tertua nomor 3 di Indonesia ini. Karena setelah hiatus kurang lebih selama 2 tahun, kereta api ini akhirnya beroperasi kembali walaupun statusnya cuma kereta api tambahan. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Dari siapa mas? Dari Relven Probolinggo mas, saya hanya disuruh ini. Bah, ngawur ya mas. Kurang tahu namanya siapa mas, pokok dari Relven Probolinggo mas, barusan transfer ke saya. Masya Allah. Beli mineral katanya. Nggak masuk akal. Monggo bisa diterima mas Irja. Wes tak terima mas, tapi kekurangan air mboten? Hah? Samain kekurangan air apa Wah, enggak? tidak, di stasiun banyak air mas. Ora gelem. Bayo. Piye nggone? Ya wis lah tak terima mas. Ya, terima kasih mas. Oke, sun. Terima kasih sudah berkunjung ke Probolinggo. Oke, siap. Saat ini perjalanan saya naik kereta api Mutiara Timur sudah tiba di stasiun Probolinggo dan di sini kita bertemu dengan kereta api Sri Tanjung dari Ketapang tujuan akhir ke stasiun Lempuyangan. Kereta api Mutiara Timur berhenti di sini lumayan lama ya. Normal itu sekitar 8 sampai 9 menit dan ini persiapan kereta api Sri Tanjung untuk diberangkatkan kembali dari stasiun Probolinggo. Untuk kereta api Mutiara Timur masuk di jalur 1 dan kereta api Sri Tanjung masuk di jalur 2. Kereta api Sri Tanjung sudah diberangkatkan dari stasiun Probolinggo dan ini sekitar pukul 11.30 atau kurang lebih setengah 12 siang. Dan di Probolinggo ini udah ada adzan untuk sholat duhur ya teman-teman. Dan di stasiun Probolinggo ini suasananya panas banget. Untuk di stasiun Probolinggo kereta api itu dipersilakan untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang itu di jalur 1, 2, atau 3. Tetapi seringnya 1 sama 2 ya teman-teman. Dan untuk menuju ke tujuan akhir atau stasiun Ketapang itu masih 208 km. Jadi dari Surabaya menuju ke Probolinggo ini tadi kita udah menempuh sekitar 112 km ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada Relven Probolinggo atas ide ndak masuk akalnya. Parah banget. Ini saya lagi ngetrip sama istri nih. Tiba-tiba tadi ada yang nyamperin saya, "Mas ada titipan." Wah. 1 galon air coba. Ini mau saya apain airnya? Kemungkinan besar bakal saya kasih ke orang lain juga sih teman-teman. Aduh, aneh-aneh aja deh. Nggak masuk akal ya bang. Tadi udah ada yang ngasih coklat panas. Tiba-tiba 15 liter air mineral. Tahu banget nih, lagi panas-panasnya. Oke lah. Habis ini segera diberangkatkan kembali sekitar pukul 11.35 dari stasiun Probolinggo nih normalnya. Sekitar pukul 11.38 sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Probolinggo dan untuk pemberhentian selanjutnya itu masih lumayan jauh ya, yaitu di stasiun Tanggul di Kabupaten Jember. Saatnya kita menuju ke kereta makan, cocok banget nih untuk makan siang. Mari kita lihat ada menu apa aja di kereta makannya. Let's go. Menembus keramaian ya teman-teman.
Ini lepas dari stasiun Probolinggo, kursinya penuh ya. Karena dari stasiun Probolinggo tadi ada beberapa penumpang yang naik juga menuju ke arah Banyuwangi. Oke. Hati-hati saat melewati sambungan dan jangan lupa untuk menutup kembali pintu ya teman-teman. Yuk. Kita maju lagi. Ini merupakan ekonomi 4 dan di belakang ekonomi 4 ini merupakan kereta makannya. Susah. Nah, kekurangan apabila menggunakan pintu manual kayak gini teman-teman. Kadang enak, kadang susah untuk dibuka ya. Oke, tiba di kereta makan. Ini kursinya masih penuh ya teman-teman. Penuh banget nih. Dan kita beli minuman sama makanan. Cocok banget. Ini berapaan mas? Bakso, nasi goreng bakso berapaan? 35 ya? Bakso enaknya 25? Ini 10.000, ini 8.000. Oke, alhamdulillah udah dapet tempat dan ini makanan yang kami pesen juga udah sampai ya. Di sini istri membeli bakso enak, harganya 25 ribuan dan di sini ada frozen food, nasi goreng bakso harganya 35 ribuan dan juga membeli air mineral ditambah dengan fruity. Dan cocok banget nih untuk makan siang. Dan karena rangkaian kereta api Mutiara Timur ini menggunakan M1 atau kereta makan, jadi di sini tersedia musola yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban yaitu sholat teman-teman. Oke lah, mari kita makan karena udah lapar banget. Ini untuk nasi goreng baksonya baru diangetin ya. Ke kereta makan niatnya mau nyantai, malah dapat bantal teman-teman. Nggak masuk akal. Ditambah ini teh pucuk 2 lagi. Nggak masuk, nggak masuk. Banget bangun tidur tadi lepas stasiun Probolinggo ke kereta makan, beli makan, balik sini dapat bantal, akhirnya ketiduran teman-teman. Dan ini posisi kereta api Mutiara Timur yang saya naiki sudah lepas dari stasiun Rambi Puji dan habis ini akan segera tiba di stasiun Jember yang merupakan pusat dari daerah operasi 9 Jember. Ini lagi buang barusan berjalan langsung di stasiun Mangli ya, dan melewati mall di Kabupaten Jember. Oke lah, kita siap-siap.
sudah tiba di stasiun Jember. Ini kita bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang tujuan akhir stasiun Cilacap, teman-teman. Dan untuk kereta api Mutiara Timur yang saya naiki ini masuk di jalur 1 stasiun Jember. Yang turun di stasiun Jember ini lumayan banyak ya, teman-teman. Suasana stasiun Jember sekitar pukul 13.21. Ini penumpang kereta api Mutiara Timur yang turun di stasiun Jember lumayan rame, yang naik juga ada beberapa, teman-teman. Dan di stasiun Jember ini kereta api Mutiara Timur mengalami proses pergantian masinis dan proses pergantian kondektur. Wah, ini pada rebutan ya untuk naik menuju ke kereta api Mutiara Timur. Padahal dari Jember menuju ke Banyuwangi itu ada KA lokal ya, satu-satunya KA lokal di daerah operasi 9 Jember yaitu KA Pandanwangi. Asli, ini langsung tumpah ruah, yang turun di sini tuh rame banget. Selamat datang di pusat dari daerah operasi 9, yaitu di Kabupaten Jember. Saya sekarang sudah tiba di stasiun Jember. Jadi stasiun Jember ini menjadi terminus untuk beberapa kereta api untuk saat ini. Yang pertama ada kereta api Pandalungan yang merupakan kereta api dengan rute terjauh yang ada di Indonesia, yaitu menuju ke Jakarta Gambir via Semarang Tawang. Lalu ada kereta api Logawa menuju ke Purwokerto, kereta api Ranggajati menuju ke Cirebon, dan satu-satunya kereta lokal di daerah operasi 9 Jember yaitu kereta api Pandanwangi menuju ke stasiun Ketapang. Dan semua kereta api yang lewat sini itu wajib berhenti ya, teman-teman, karena memang pusat dari daerah operasi 9. Di sini terdapat dipo induk untuk lokomotif dan subdipo untuk kereta. Karena untuk kereta sendiri itu dipo induknya berada di Ketapang atau dipo induk KTG. Tadi saat berhenti di stasiun Jember, tiba-tiba ada yang nyamperin ngasih satu kresek inian, teman-teman. Beyo. Ini ada air mineral, teh javana, ada pop mie. Oke lah, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar-lancar semua ya, teman-teman. Aduh. Riwe. Sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Jember, dan perjalanan dari Jember menuju ke stasiun Ketapang yang merupakan ujung timur di Pulau Jawa itu kurang lebih sekitar 2 jaman lagi, teman-teman. Dan untuk pemberhentian selanjutnya itu juga lumayan banyak ya, Kalistel, Kalibaru, terus di stasiun Temuguro, Rogojampi, Banyuwangi Kota, baru tujuan akhirnya yaitu di stasiun Ketapang. Dulunya tuh nama Ketapang itu nggak ada nama stasiun Ketapang, adanya itu di Divre di Lampung sana. Dulunya itu namanya stasiun Banyuwangi Baru, dan untuk stasiun Banyuwangi Kota itu namanya stasiun Karangasem. Nah, kalau nggak salah tuh seingat saya mulai grafik perjalanan kereta api tahun 2019 ada beberapa stasiun yang diubah namanya, salah satunya di daerah operasi 9 Jember ini.
Stasiun Karangasem menjadi stasiun Banyuwangi Kota karena memang letaknya yang berdekatan dengan pusat kabupaten di Banyuwangi, dan untuk stasiun Banyuwangi baru diubah namanya menjadi stasiun Ketapang yang merupakan stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa dan berdekatan banget dengan pelabuhan penyeberangan Ketapang yang menghubungkan pelabuhan Ketapang dengan pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Pulau Dewata, Bali. Makanya namanya diganti stasiun Ketapang biar para penumpang nggak bingung kayak gitu ya. Ternyata untuk kereta api yang saya naiki itu tidak berhenti di stasiun Kalisat, melainkan berjalan langsung. Lepas dari stasiun Kalisat ini kita harus siap-siap ya, karena apabila dari arah Jember, lepas dari namanya stasiun Sempolan, kita akan melewati dua stasiun, yaitu Garahan dan Rawan. Karena kenapa? Dua stasiun tersebut itu berdekatan dengan terowongan. Jadi selama perjalanan dari Surabaya menuju ke Banyuwangi, kita akan melewati dua terowongan, yaitu Garahan dan Merawan. Wah, ini pemandangannya ciamik banget teman-teman. Jadi kita melewati jalur yang berbukit-bukit, terus kayak pemandangan dari jauh kita macam kelihatan gunung, tadi Gunung Argopuro, ditemani kebun-kebun dan persawahan yang hijau. Rasanya tuh syahdu dan seger banget nih. Wow. Barusan berjalan langsung di stasiun Sempolan, tandanya habis ini kita akan segera berjalan langsung di stasiun Garahan dan dilanjutkan di stasiun Merawan. Habis itu kita akan berhenti di stasiun Kalibaru teman-teman. Habis ini kita akan melewati dua terowongan ya, yaitu terowongan Garahan ditambah dengan terowongan Merawan.
melewati 2 terowongan, yaitu terowongan Garahan ditambah dengan Serawan, dan untuk pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Kalibaru. Jadi lepas dari Jember kita sudah tidak bertemu dengan kereta api lagi yang lain ya teman-teman, karena udah gak ada kereta api yang lewat, dan yang menuju ke arah berlawanan itu hanya kereta api Probowangi dan kereta api Blambangan Express. Kereta api Probowangi berangkat dari Ketapang itu sekitar pukul 4 sore, dan kereta api Blambangan Express itu lebih malam lagi ya, sekitar pukul 6 entah setengah 7 malaman. Dan jadwal kedatangan kereta api Mutiara Timur ini di stasiun Ketapang adalah sekitar pukul setengah 4 sore. Nantinya kereta api Mutiara Timur ini bakal langsung dimasukin ke depo untuk dicuci, diistirahatkan, dan dipersiapkan kembali sebagai kereta api Mutiara Timur keberangkatan nanti malam sekitar pukul 9 malaman teman-teman, dari stasiun Ketapang menuju ke tujuan akhir yaitu ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini untuk menuju ke stasiun Ketapang yang merupakan tujuan akhir kurang lebih 1 jaman lagi sih, dan kita sudah memasuki Kabupaten Banyuwangi ya, yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur yang letaknya juga di paling ujung timur teman-teman. Apabila naik kereta api new generation modifikasi seperti ini harus hati-hati dalam memilih seatnya, karena kenapa? Tidak semua seat itu mendapatkan kaca, dan bisa dibilang ada yang mendapatkan setengah kaca dan ada juga yang mendapatkan full tembok teman-teman. Jadi contoh nih, seat nomor 3C, 3D di depan saya itu tuh dapat full tembok, tetapi untuk seat 2C, 2D dan seat saya 4C, 4D itu masih mendapatkan kaca. Kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, saya lebih prefer untuk memilih seat 2C, 2D ataupun seat nomor 18A, 18B atau 1A, 1B atau sekaligus 19C, 19D. Karena kenapa? Di situ merupakan kursi bagian ujung. Kursi bagian ujung itu lebih aman. Walaupun nanti konsekuensinya apabila kursi yang kita pesan merupakan baris paling depan, kaki kita bakal mentok tembok dan legroomnya lumayan sempit teman-teman. Tetapi apabila teman-teman lebih suka untuk menikmati pemandangan, itu adalah saran dari saya. Jadi walaupun dibolak-balik ya kursinya bagian ujung 2C, 2D, 1A, 1B, 18A, 18B atau 19C, 19D itu masih mendapatkan dominan kaca dibanding tembok. Istri saya ini pertama kali ya naik kereta ekonomi new generation modifikasi. Kesan pertamanya gimana nih? Kirain tuh bakal sama kereta Majapahit kemarin yang new generation ya, tapi beda. Kalau yang kemarin itu keretanya lebih modern, terutama di pintunya itu otomatis kan. Kalau ini kan masih kayak ya jadul, cuma kursinya aja yang ganti. Sama-sama tetap keras, ini cuma ya jauh lebih nyaman daripada kereta ekonomi biasa. Nah bedanya kalau kereta api Majapahit itu memang new generation beneran yang langsung keluar dari pabrik, tetapi untuk kereta api Mutiara Timur ini merupakan modifikasi dari kereta ekonomi sebelumnya kayak gitu. Makanya di sini masih menggunakan pintu manual, berbeda dengan kereta api Majapahit yang sudah menggunakan pintu otomatis. Tapi kursinya sama-sama keras ya? Sama-sama keras. Ini makasih banget yang ngirimin bantal, jadi bikin lebih nyaman. Itulah tadi ke kereta makan tiba-tiba dapat bantal. Terus untuk fasilitas seperti ini, ekonomi hadap depan semua, terus kursinya bisa direbahkan, itu membantu nggak? Iya, jauh lebih membantu dengan harga tiket ekonomi, tapi kursi agak rasa eksekutif itu udah lumayan lah, 7 jam nggak akan segitu pegelnya. Oke. Dengan harga 200.000 worth it nggak ini? Kalau untuk perjalanan sejauh ini 200.000 dengan begini ya worth it sih. Worth it ya? Iya. Mantap nih. Jadi semoga kereta api Mutiara Timur ini bisa menjadi kereta reguler nih. Ya, amin. Sekarang kan statusnya masih tambahan ya? Fakultatif. Ya, kan
karena hari ini lebaran ya, jadi nggak tahu nih pasarnya hari-hari biasa gimana. Cuma kalau misalnya segini ramenya ya harusnya bakal jadi reguler kan pasarnya sebanyak ini. Itulah, memang dari tadi ramai banget, dan bahkan ini hampir tiba di Banyuwangi itu masih penuh ya. Ya soalnya jamnya pun enak ya kan, Ya, keberangkatan nggak pagi-pagi banget, nyampe juga sore. juga sore, bukan Pas yang jam sore-sore check-in banget hotel. gitu. Sudah tiba di stasiun Temuguruh. Untuk di Kabupaten Banyuwanginya, pemberhentian kereta api Mutiara Timur ini lumayan banyak ya teman-teman. Ada Kalibaru, Kalistel, Temuguruh, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan tujuan akhirnya yaitu di stasiun Ketapang. Dulunya itu bahkan pernah berhenti di Glenmore, terus ada stasiun Sumberwadung juga teman-teman. Dan ini stasiun Temuguruh, saya terakhir kali ke sini itu sekitar tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah teman-teman. 2014 atau 2015, masih sama ya, belum ada kanopi. Padahal untuk stasiun Kalistel dan Rogo Jampi itu udah ada kanopi. Di sini masih belum. Dan ada beberapa penumpang yang turun nih di stasiun Temuguruh. Kereta api Mutiara Timur yang saya naiki sekarang sudah berangkat dari stasiun Rogo Jampi, dan habis ini akan segera berhenti juga di stasiun Banyuwangi Kota, sekaligus tujuan akhirnya yaitu di stasiun Ketapang. Ada beberapa hal yang saya notice pengalaman saya naik kereta api Mutiara Timur pada kali ini. Yang pertama, kelasnya cukup unik. Ini bisa dibilang tuh kereta kelas full ekonomi, tetapi ekonominya berbeda. Ada ekonomi new generation modifikasi, ada ekonomi Kemenhub. Dan untuk ekonomi Kemenhub itu urutannya aneh banget. Yang di belakang lokomotif adalah malah ekonomi 8, baru ekonomi 1, lanjut sampai ke ekonomi 7. Dan untuk ekonominya itu juga berbeda-beda teman-teman. Untuk ekonomi modifikasi new generation ya udah kita tahu lah ya seperti apa. Tetapi untuk Kemenhubnya itu ada dua jenis, yang normal dan yang difabel. Jadi unik banget. Yang kedua, harga tiketnya murah banget. Untuk perjalanan sekitar 7 jam dengan harga tiket 200 ribuan, dan saya sudah mendapatkan modifikasi new generation seperti ini, kalau menurut saya cukup worth it. Lalu penumpangnya itu rame banget. Entah ini karena memang liburan Idul Fitri tahun 2024 atau bagaimana, tetapi yang bisa saya lihat tadi itu penumpangnya silih berganti. Dari Surabaya ada yang turun Pasuruan, dari Pasuruan ada yang naik lagi, dari Sidoarjo ada yang naik, terus dari Probolinggo ada yang turun, ada yang naik, di Jember apalagi ada yang turun dan ada yang naik juga teman-teman. Jadi penumpangnya keren banget. Dan untuk pangsa pasar penumpang menuju ke Banyuwangi itu juga ramai banget. Jadi berhentinya di stasiun Temuguruh, Kalibaru, Kalistel, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan Ketapang. Jadi bisa dibilang tuh Banyuwangi ini memang kabupaten terluas yang ada di Jawa Timur. Nggak beda jauh dengan Kabupaten Cilacap yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah. Jadi hampir tiap kecamatan kereta yang lewat itu berhenti ya teman-teman. Tapi unik dan mantep banget sih. Dan ini akan berhenti di stasiun Banyuwangi Kota. Masih banyak banget penumpang yang tersisa juga di ekonomi 2 tempat saya naik. Dan yang saya senang di sini adalah ditambah pemandangan yang indah banget selama perjalanan, dan tentunya AC-nya itu dingin stabil teman-teman. Jadi kurang lebih AC-nya itu stabil di sekitar 22 sampai 24 derajat. Walaupun ini perjalanan siang hari, kita nggak ngerasa panas nih, nggak ngerasa gerah sama sekali di dalam kereta ini. Itu yang menjadi nilai plusnya untuk di kereta api Mutiara Timur kali ini teman-teman. Oke, karena ini akan segera tiba di tujuan akhir di stasiun Ketapang. Mari kita siap-siap ya.
Sudah tiba di pemberhentian terakhir sebelum tiba di tujuan, yaitu di stasiun Banyuwangi Kota, dan suasana di Ekonomi 2 itu langsung sepi ya. Mari kita turun sejenak untuk melihat suasana stasiunnya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin berwisata menuju ke Kawah Ijen ataupun menuju ke pusat dari Kabupaten Banyuwangi, turunnya itu di stasiun Banyuwangi Kota ini. Jadi ini merupakan stasiun yang letaknya paling dekat dengan pusat dari Kabupaten Banyuwangi. Makanya namanya di sini Banyuwangi Kota. Dulunya nama stasiun ini adalah Stasiun Karangasem. Ini kereta api Mutiara Timur masuk di jalur 2. Saya penasaran banget ya. Ternyata dari tadi tuh saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba K3 01403 atau Ekonomi Kemenhub yang dimodifikasi mulai dinasnya tahun 2014 dengan Dipoindo SLO atau Solo Balapan. Wah, berarti ini bisa jadi calon rangkaian kereta api untuk daerah operasi 6 Yogyakarta ya. Bisa untuk kereta api Jakatingkir, kereta api Joglo Semarkerto, ataupun kereta api Bengawan nih. Bisa jadi apabila subsidinya dicabut. MD mulai dinas tanggal 30 bulan 6 atau bulan Juni tahun 2014, dan di sini berat kosongnya sekitar 36,9 ton. Kita lihat untuk di ekonomi belakang atau ekonomi 3. Penasaran banget ya. Untuk ekonomi 3 ternyata di sini tuh bukan Dipoindo SLO, melainkan untuk ekonomi 3 itu Dipoindo SMC atau Semarang Poncol. Apakah ini akan menjadi rangkaian kereta api menoreh? Saya juga kurang paham. Kita tunggu aja ya realisasinya nanti seperti apa. Karena untuk kereta api Mutiara Timur ini statusnya tambahan, makanya di sini memakai sisa-sisa dari dipo-dipo kereta yang lain, teman-teman. Sinyalnya udah ngangkat, tandanya sudah diberi aspek hijau. Mari kita melanjutkan perjalanan kembali. Kurang lebih sekitar 15-20 menitan untuk menuju ke stasiun Ketapang. Sudah kosong banget. Tetapi lumayan juga nih untuk yang lanjut menuju ke stasiun Ketapang ya, yang merupakan tujuan akhir. Ini posisi kereta api Mutiara Timur sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Banyuwangi Kota. Kita siap-siapin barang-barang ya. Nah, ini nambah-nambah berat aja nih. Tetapi terima kasih banyak ya atas kirimannya, bisa buat bekal. Tambah berapa kilo nih? 3 kilo muatan. Wow. Kita turunin koper. Tas dan koper yang besar nih terutama. Nah, dia tuh agak mepet ya teman-teman. Kekurangan bagasinya untuk generasi modifikasi kayak gini nih. Dah. Dan kurang lebih sekitar 15 menitan lah ya untuk menuju ke stasiun Ketapang. Oke, aman. Alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Ketapang. Ini galonnya bawanya cuman ya. Wah. Taruh koper dan bisa dibawa. Nggak masuk akal bro. Ya turun situ. Kamu turun duluan, nanti ku angkatin. Apa bisa? Nah, turun dulu, baru diangkat. Itu ada itunya.
Nggak perlu nak. Mana aku nggak sanggup. Turunin tuh. Hah. Oke. Sampai kemederan bro tanganku bro. Alhamdulillah ini sudah tiba di jalur 2 stasiun Ketapang. Dan ini persiapan yang bakal dilansir di jalur 1 adalah kereta api Probowangi dari stasiun Ketapang tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dan untuk pintu keluar di stasiun Ketapang itu terletak di salah satu sisi stasiunnya ya teman-teman, menuju ke arah Dipo. Dan habis ini rangkaian kereta api Mutiara Timur akan segera dilansir untuk masuk ke Dipo dan dipersiapkan untuk keberangkatan nanti malam menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi kembali. Ini rangkaian kereta api Probowangi sudah dipersiapkan nih. Lokomotifnya CC203 tuh teman-teman. Wow, mantap ya. Alhamdulillah sampai juga nih di stasiun Ketapang. Seneng banget rasanya bisa naik kereta api lagi ke sini. Oh iya, habis ini saya ingin melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bali, tepatnya ke Denpasar. Pas banget nih kalau kita keluar stasiun Ketapang, tinggal nyebrang atau jalan kaki sekitar 200 meter, nyampailah kita di Pelabuhan Ketapang yang merupakan tempat penyeberangan ke Bali. Saat keluar stasiun pasti ada bapak-bapak nih yang nawarin jasa becaknya. Kalau teman-teman ada rezeki lebih, nggak ada salahnya nih ya buat naik becak aja. Apalagi kalau bawa barang bawaan yang kebanyak nih, macam saya banyak koper nih. Waktu itu bapak driver becaknya baik banget, mau nunjukin tempat makan yang lumayan murah dan enak. Ditambah lagi kita ditungguin teman-teman, dan akhirnya diantar lagi menuju ke pelabuhan. Wow. Naik becak nih, naik becak menuju ke pelabuhan. Sebetulnya apabila kita jalan kaki juga nggak terlalu jauh sih teman-teman, tapi nggak apa-apa karena bawa barang bawaan yang cukup banyak ya kan. Iya, seru juga. Udah lama banget gak naik becak yang kayu gini ya. Biasanya bentor tuh. Pertama kalinya naik becak sama suami. Wih. Nah, ini area stasiun Ketapang bagian luar. Jadi apabila kita berbelok ke kiri itu menuju ke arah jalur Pantura, menuju ke arah Situbondo. Dan apabila berbelok ke kanan, kita menuju ke arah kota ataupun ke pelabuhan. Dan apabila teman-teman ingin nyari makan, di area depan ini banyak banget ya. Jadi jangan bingung, dan ada masjid juga teman-teman. Kita sudah di depan dan menuju ke arah pelabuhan teman-teman. Di sini juga ada angkot ya. Nah itu belnya tuh. Udah terlihat tuh keramaian untuk masuk ke pelabuhan teman-teman. Ada kendaraan pribadi, ada bus dan lain-lain. Pon mriki mawon. Ya, bapaknya baik banget. Pun mriki mawon, Pak. Namanya sinten? Pak Sunata matur nuwun nggih, Pak. Atos-atos, Pak. Alhamdulillah ya masih dipertemukan dengan orang baik ya. Bapak Sunarto, tukang becak di stasiun Ketapang. Jadi apabila teman-teman dari stasiun Ketapang, apabila udah lihat video ini, bisa cari Bapak Sunarto. Bapaknya baik banget sih dari tadi. Bahkan koper kita ini berat banget loh, diangkatin terus kita makan ditungguin ya, bayar 20.000. Kalau menurut saya udahlah, kita berbagi untuk Pak Sunarto juga. Ini dia suasana dari Pelabuhan Ketapang.
Untuk nyebrang dari sini nggak diharuskan bawa kendaraan ya. Sebagai pejalan kaki, kita juga bisa nih untuk nyebrang dari sini ke Bali. Nah, sebelum melakukan penyeberangan, teman-teman harus pesan tiketnya terlebih dahulu. Sekarang tuh pemesanannya udah online semua, dan saya kemarin pakai aplikasi yang namanya Verizi. Dan biayanya murah banget nih, cuma Rp10.600 aja untuk satu orang. Sesampainya di pelabuhan, ada pintu masuk khusus pejalan kaki, dan kita langsung cetak tiketnya untuk naik kapal. Setelah cetak, kita bisa langsung boarding dengan melewati gate khusus kayak gitu deh. Langsung deh lihat kapal mana aja yang ready untuk berangkat, dan kita dibebaskan untuk memilih kapal mana aja asalkan tersedia di suatu dermaga di Pelabuhan Ketapang. Langsung deh kita menyeberang menuju ke Bali. Pukul 19.24 WITA, ini sudah ada pengumuman bahwa kapal akan segera bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jemberana. Mari kita menuju ke tempat duduk tadi, jemput istri, ambil barang-barang, dan kita keluar dari kapal. Nanti akan lanjut menuju ke Terminal Gilimanuk, naik bus dari Gilimanuk menuju ke Kota Denpasar. Let's go. Ini penumpang-penumpang yang naik bus ataupun kendaraan pribadi udah mulai kembali menuju ke tempat kendaraannya masing-masing. Karena saya pejalan kaki, ya udah nyantai dulu sambil nunggu kapalnya bersandar dengan sempurna. Dan di sini kita menunggu di ruang VIP tadi ya. Ber-AC di sini nyaman banget, tersedia banyak kursi juga. Hello, welcome to Bali. Saatnya kita keluar dari kapal, dan ini udah dibuka ya. Langsung semua penumpang bersama kendaraan-kendaraannya itu keluar dari kapal. Ini udah di terminal ya. Ke Denpasar, Pak? Terminal Ubung. Nah, ini sudah ada bus megah yang non AC. Pak, yang AC nggak ada ya, Pak ya? Lah itu non AC tuh. Itu kacanya kebuka tuh kan.
Sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Bali, saya langsung keluar nih dari area Pelabuhan Gilimanuk. Saya sampai di Bali ini udah gelap gulita, udah malam, dan dari Gilimanuk menuju ke Kota Denpasar itu masih jauh ya, kurang lebih sekitar 4 jaman lagi apabila kita menggunakan kendaraan mobil ataupun bus, teman-teman. Di area Pelabuhan Gilimanuk ini terdapat yang namanya terminal bus, yang merupakan tempat pemberangkatan bus-bus kecil kayak gitu deh, dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Ubung yang ada di Kota Denpasar. Waktu itu hanya tersedia beberapa bus saja ya yang tersedia di terminal Gilimanuk, dan di dalam busnya itu udah penuh banget dengan penumpang. Akhirnya saya dan istri terpaksa untuk naik. Ya udahlah, daripada nunggu lama lagi dan keadaan udah capek banget, ingin cepat sampai di Denpasar, akhirnya kami naik nih. Akhirnya di dalam bus itu rasanya itu gerah banget ya, karena ternyata bus yang saya naik itu bukan bus yang menggunakan AC, akhirnya hanya mengandalkan AC dari luar, angin cepoi-cepoi. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, alhamdulillah tiba juga di Kota Denpasar di Terminal Ubung. Pukul 23:24 sudah tiba di Terminal Ubung. Dan penumpang yang turun di sini tuh banyak banget. Saatnya kita menuju ke penginapan. Tadi dari Gilimanuk menuju ke Denpasar kebanyakan tidur ya. Harganya 60.000 teman-teman. Dan ini non AC. Kelihatannya yang AC juga sama deh, harganya 60 ribuan ya. Dan di sini ada bus Transmetro Dewata yang tersedia di Terminal Ubung. Jadi Terminal Ubung ini dulu menjadi terminal utama untuk bus-bus menuju ke Jawa, tetapi sekarang sudah berpindah ke Terminal Mengwi ya. Dengan sampainya saya di Kota Denpasar, berakhir sudah untuk episode kedua ini. Rangkaian trip saya naik kereta api Mutiara Timur, ditambah dengan naik kapal, ditambah dengan naik bus untuk menuju ke Kota Denpasar dari Kota Surabaya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.